Untuk akuntansi hibah pemerintah ada pertanyaan tidak ya? Sudah dibahas belum kemarin, lupa saya? Belum, Pak. Belum ya. Oke, nanti kita lihat sekilas saja. Kalau yang pertukaran, ada pertanyaan tidak? Yang akuntansi untuk pertukaran aset non moneter. Itu berarti oke. Yang pertukaran ada pertanyaan tidak? Saya tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Oke. Sudah 36 ini tadi yang saya cek yang sudah bisa presensi tapi LL semua ya aneh ya. Okay. Iya, Pak. Iya. Kan yang kemarin sudah saya ubah ya kemarin ya. 44 berarti tinggalan ya. Oke. Nanti kalau ragu-ragu untuk yang apa yang pertukaran nanti kita bahas di minggu depan dari sisi pada saat nanti saya singgung lagi disposal. Jadi pada saat disposal itu penghentian suatu aset berupa PPE lalu nanti kan kita lihat bisa dijual gitu ya. Nanti kalau dijual bagaimana, kalau dipertukarkan lalu jadi bagaimana nanti. Oke, ya. Nanti saya lihat aja. Oke, untuk menggunakan manfaat yang terbaik dari usaha kita ya. Oke. Kita akan bersama-sama melihat ada kemungkinan dan sangat mungkin ya, apalagi dalam kondisi saat ini ya, itu kan pemerintah ini yang bertanggung jawab pada masyarakatnya ya, kan ya. Ada yang diberi bantuan atau hibah pulsa, ada yang lain-lain ya kan. Mudah-mudahan Anda semua sudah mengupdate data untuk SIA ya, dari SIA ya, atau LMS ya. Ya, nanti mudah-mudahan bantuan kuota itu bisa terrealisir karena kan beberapa itu sudah terrealisir gitu ya. Oke. Nah, tidak berbeda jauh dengan apa yang bisa kita alami gitu ya. Nah, kalau bagi perusahaan persoalan akuntansinya apa? Nah, persoalan akuntansinya. Jadi ini kasusnya adalah perolehan di mana bisa semua atau sebagian itu katakanlah bahasa vulgarnya gratis ya, difasilitasi oleh pemerintah ya. Nah, maka ketika suatu perusahaan itu menerima hibah dari pemerintah itu ya, kita akan menggunakan konsep yang paling dasar ya kan, konsep yang paling dasar yaitu ketika perolehan itu kan pengorbanan ya. Karena kalau pengorbanannya itu nol, artinya karena ditanggung pemerintah ya, nanti ada persoalan gitu. Persoalannya apa gitu ya kan. Nah, maka dalam praktek ini di handout untuk yang keempat atau kelima, lupa, keempat ini ya. Itu menggunakan pendekatan pendapatan. Jadi kan ya ini pendapatan gitu, karena memang ada penerimaan gitu ya. Ya, ada pembelian. Nah, lalu tapi nanti pendapatan ini mau diekspos secara nyata ya, atau nanti itu hanya dikurangkan sebagai nilai dia, pengurang nilai dari aset yang diterima ya. Maka kalau nanti prakteknya itu menggunakan pendekatan pendapatan ya kan, memilih pendapatan itu ya, suatu metode ya,
maka pertama kali itu nanti tidak bisa langsung diakui sebagai pendapatan. Nah nanti ini nanti diingat-ingat ya, nanti ini kan karena nanti menjadi salah satu konsep bahasan di AK3, yaitu revenue recognition. Kapan suatu pendapatan itu boleh dicatat? Ya, nah, nanti di sini karena apa? Salah satunya misalnya itu nanti pendapatannya itu kan harus matching dengan biaya nanti kan ini kan. Maka nanti apa? Ketika memperoleh suatu aset gitu ya, itu kan belum ada biayanya, ya kan? Harga perolehan itu belum otomatis menjadi biaya. Istilahnya di akuntansi namanya kan dikapitalisasi. Maksudnya itu akan ditampilkan di neraca atau laporan posisi keuangan, lalu atas pemakaian atau pemanfaatan dari aset tersebut, pembebanannya itu melalui depresiasi. Maka apa nanti kita akan melihat contohnya ya. Lalu pendekatan yang kedua adalah dikurangi dari nilai tercatat aset yang diterima. Ya, nanti maka contohnya seperti ini. Ya, ini diambil juga dari buku wajib kita ya. Oke, jadi Spektrum Company itu menerima subsidi dari pemerintah atau grant gitu ya untuk membeli peralatan lab ya pada tanggal 2 Januari 2019. Nah, ini nanti kan Anda kan apa ini saya kalau jumlahnya ini saya tambahi di buku tidak ada ya. Jadi kan kemampuan mahasiswa kan ini kan menyangkut akuntansi untuk perolehan. Bagaimana kalau seperti apa riba? Maka kan transaksi tanggal 2 Januari itu adalah transaksi. Maka jumlahnya nanti seperti ini. Ya, ini kalau apa perusahaan itu memilih menggunakan apa pendekatan pengakuan pendapatan yang ditunda. Ya, ya. Nah, untuk bisa membaca jurnal ini kita harus membaca informasi berikutnya. The lab equipment peralatan apa lab itu harga perolehannya atau cost-nya itu 2 juta. Ya, lalu keterangan berikutnya ini nanti kaitannya dengan pembebanan biaya. Taksiran umur ekonomisnya atau useful life-nya itu 5 tahun dan depresiasi yang akan dipakai itu metodenya garis lurus. Informasinya ya ini, maka kan Anda ketika mempelajari tentang depresiasi itu kan informasi yang akan diperlukan itu kan satu, cost harga perolehan. Yang ketiga adalah manfaat dari apa aset itu, dan yang ketiga adalah nilai sisa, nilai residu. Nah, karena di sini tidak ada nilai residu, anggap saja sama dengan nol kan begitu. Ya, nah maka di sini seperti tadi di depan konsepnya itu kan, kalau menerima hibah ini boleh silakan memilih. Ya. Nanti metode atau pendekatan ini secara ekonomi dampaknya sama nanti. Ya, maka kita lihat yang pendekatan pengakuan pendapatan yang ditunda, deferred revenue. Maka pada saat diterimanya hibah, ya kan, sekaligus pada saat apa memperoleh aset tersebut ya. Nah, maka kan prinsip di akuntansi pengantar ketika perusahaan membeli, ya kan, suatu aset kan berarti nanti akan didebitkan. Nah, ini at cost 2 juta tadi ya. Nah, kemudian karena ada subsidi pemerintah atau grant itu 500, maka Spektrum itu hanya akan membayar 1.500.000. Nah, lalu tidak imbang ya, 2 juta di debit, kreditnya 1.500.000. Maka perusahaan pada saat diterimanya grant itu akan mencatat dengan nama akun pendapatan hibah ditunda, deferred grant revenue. Nah, kenapa? Nah, kenapa kok dicatat di sini dulu? Itu karena konsep pengakuan pendapatan belum dipenuhi. Jadi kan salah satu cirinya dipenuhi adalah bila ya kan apa pendapatan itu sudah match dengan biayanya. Nah, di sini kan belum ada biayanya. Ya kan? Maka
setelah berlalunya waktu ya dengan anggapan spektrum itu menggunakan tahun buku atau tahun periode akuntansinya adalah 1 Januari sampai 31 Desember, maka sebelum laporan keuangan disusun itu membuat adjustment. Nah, ini yang tanggal 31 ini kan adjustment journal ya. Yang pertama-tama ini akan mengakui biaya sehubungan dengan pemakaian peralatan lab tadi itu. Ya, dengan keterangan taksir umur rekornya 5 tahun, metode depresiasi adalah garis lurus, maka pencatatan atau pengakuan biaya depresiasinya itu dengan membuat adjustment entry, depreciation expense di debit 400 tahu dari mana ya? 2 juta dibagi 5. Ya. Oke. Ini pengakuan biaya. Nah, setelah itu ya kan, kita baru akan mengakui pendapatan dengan nama akun Grand Revenue. Ya, Grand Revenue. Ya. Nah, karena di sini itu manfaat dari lab itu 5 tahun, maka hibah tadi itu juga akan kita alokasikan. Nah, penyesuaian gitu ya untuk mengakui pendapatan atas hibah itu dengan seolah-olah ini melunasi gitu ya atau mengambil sebagian dari pendapatan ditunda tadi. Maka akun debit Grand Revenue di debit, Grand Revenue di kredit besarnya masing-masing 100.000. Oke. Nah, lalu kita akan melihat dampaknya nanti ya, yaitu terutama di penyajiannya. Oke. Nah, sehubungan dengan adanya aset dan kasus hibah ini gitu ya. Oke. Perusahaan harus melaporkan lab equipment di kelompok non-current asset. Cara penyajiannya dia cost dari labnya itu PPE-nya itu dikurangi dengan depresiasi akumulasi yang telah dilakukan. Nah, di sini selisihnya atau nilainya 1.600.000 ini sebutannya nilai buku atau nilai tercatat, book value atau carrying amount sama saja ya. Oke. Nah, lalu di sisi kelompok liabilities ya. Nah, nanti ini mengenai non current liabilities ya. Atau liabilities nanti secara umumnya tapi fokusnya di non current. Nah, ketentuan di pelaporan keuangan ini ya, itu harus dipisahkan untuk yang non current dan current. Nah, kriteria pemisahnya itu adalah apabila kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa itu barang, uang termasuk barang ya, itu dalam jangka waktu 1 tahun atau lebih. Kalau 1 tahun kurang dari 1 tahun atau kurang, ya kan, itu nanti akan dilaporkan sebagai current liabilities. Kalau yang lebih dari setahun itu akan non current liabilities. Maka tadi kan 500 ya hibahnya, kemudian sudah diakui sebagai pendapatan 100, maka sisakan 400. Nah, 400 itu nanti akan diterima di masa akan datang dalam jangka waktu 1 tahun atau kurang. Ini namanya current liabilities yang 300 nanti ini. Ya. Sementara di income statement-nya ya, ketika perusahaan memilih menggunakan pendekatan pendapatan ya, ada dilaporkan di kelompok other revenue and expenses ya, itu dengan nama grand revenue. Ya kan, ini keterangannya for the year ya, 100,000 euro. Nah, sementara ada biaya yang akan dilaporkan. Ini masuknya biaya operasional kalau depreciation ya, bukan di other revenue and expenses ya. Nah, melaporkan depreciation expense untuk tahun yang bersangkutan ini 400. Nah, maka kalau kita lihat efeknya gitu ya, ini net loss gitu ya, karena nanti dengan anggapan yang lain tidak ada kan netnya 300. Ini pendekatan pendapatan. Nah, kalau menggunakan pendekatan tadi yang mengurangi ya, to reduce the cost of lab gitu ya. Jadi itu hibahnya itu mengurangi cost-nya, maka spektrum itu akan mencatat hubungan dengan perolehan ya. Perolehannya itu itu langsung kepada nilai bersihnya. Maka kalau nanti jumlahnya itu
lab equipment di debit 1.500.000, cash di kredit 1.500.000 tanpa mengakui ini. Nah ini 1.500.000, 1.500.000. Ya. Nah kemudian setelah dipakai akhir tahun akan muncul laporan keuangan, journal adjustment-nya hanya satu, yaitu untuk mengakui apa? Hanya depreciation expense saja. Maka jurnalnya depreciation expense di debit tidak 400, tapi 300 karena cost-nya adalah 1.500.000 dibagi 300. Dan akun accumulated depreciation dikreditkan sama 300. Yang ini tidak ada, ya kan? Kalau dikurangkan secara langsung, maka secara ekonomik akan tampak di dalam financial statement, gitu ya. Di statement of financial position, ya, ini statement of financial position, maaf ini ya, keliru ini. Sebentar saya ganti aja. Perusahaan akan Spektrum akan melaporkan non current asset berupa lab equipment 1.500 dikurangi 300. 1.200. Ya. Sementara tadi kan di sini berapa? 1.600. Ya kan? Tetapi ya, mengakui adanya utang itu 400. Ya kan? Maka kalau Anda itu analisis ya total net aset bersihnya itu kan tetap 1.200.000 kan, 1.600.000 dikurangi ini kan gitu. Karena kan sisi asetnya itu 1.6 tetapi ada liabilities 400 sehingga net asetnya 1,2 sama, ya kan. Nah kemudian untuk di income statement-nya ya efeknya di sini adalah loss juga 300 karena kan hanya ada biaya. Nah itu. Nah maka kalau Anda itu berpikir nanti jangka panjang lalu punya mimpi kerja dia, nah, nanti Anda punya power pengaruh dia, maka kan semuanya kan memilih, ya kan. Jadi milih yang mana. Nah, terutama kalau dalam jangka pendek ini dalam pembelajaran ya kita harus tahu membedakannya. Jadi kalau ada hibah akan diakui pendapatan begini, gitu ya. Kalau tidak diakui pendapatan akan mulai langsung itu seperti ini. Nah, gitu. Ini kan pembelajarannya. Itu contoh pertama. Ya, hibah ya. Dalam bentuk subsidi ya. Nah, sekarang contoh yang kedua adalah hibahnya itu untuk menutup kerugian di masa yang lalu gitu ya. Ya. Jadi dicontohkan di sini ada suatu maskapai penerbangan namanya Flyaway ini ya. Ini memiliki kondisi keuangan yang tidak begitu baik ya. Selama 5 tahun itu dinyatakan operasinya mengalami kerugian. Nah, persis sama ini kondisi sekarang ini juga di Indonesia atau di negara manapun itu maskapai penerbangan tidak merugi loh, karena kan ya Anda bisa menyaksikan ya karena penerbangannya kan juga menjadi terbatas, penumpangnya terbatas dan sebagainya lah. Okay. Nah, maka perusahaan ini ya itu sedang dalam proses mengajukan ya proses yang diputuskan oleh pengadilan adalah dinyatakan bangkrut. Nah, karena kalau bangkrut itu kan nanti tidak perlu melunasi utang-utangnya dan sebagainya ya. Secara hukum kan begitu. Ya. Nah, tapi pemerintah negara bagian the City of Plentiful ini itu karena merasakan dampak positif terhadap maskapai tersebut ya, itu tidak menginginkan bahwa maskapai itu nanti akan bangkrut atau tutup gitu ya. Ya. Nah, maka pemerintah negara bagian itu therefore agrees, jadi kan pemerintah daerah itu kan akhirnya menyetujui menyediakan grant ya hibah $1 juta ya. Oke, untuk membayar kewajiban dari maskapai itu kepada para kreditor ya. Itu ini ya. Oke. Nah, maka
sudut pandangnya di sini kasusnya tidak dari Industry of Plentiful ya, tetapi dari perusahaan maskapai penerbangan. Ya, oke. Nah, karena ini adalah ya ada uang, kemudian ini untuk masa lalu, karena kan pas close ya kan. Maka Flyaway Airlines dengan menerima hibah dari pemerintah negara bagian itu, jurnal yang akan dicatat seperti ini. Dikasih debit, jadinya langsung diakui grand revenue. Nah, kenapa kok tidak ini deferred grand revenue ya? Nah, ini karena ini menyangkut masa yang lalu, jadi secara kalau nanti menganalisis laporan keuangannya ya masa lalu rugi ya sekarang ada pendapatan. Jadi retroaktif namanya gitu. Jadi kerugian yang lalu itu labanya diakui sekarang. Itu kan karena juga ada konsep dasar yang namanya going concern ya, lestari gitu ya. Kan sehingga kan antar laporan keuangan itu kan saling terkonek ini gitu ya. Jadi maka boleh karena yang lalu adalah sudah diakui loss gitu ya. Lalu contoh ketiga ini menyangkut grant dalam bentuk fasilitas yaitu free interest free loan. Ya. Oke, jadi ini juga sangat contohnya sangat dekat dengan pengalaman kita saat ini ya, bahwa teknologi ini kan terutama teknologi informasi itu kan menjadi sangat-sangat penting dalam kondisi sekarang ini dan ke depan ya, apalagi sudah dicanangkan ini ya, era industri 4.0 mungkin tidak lama lagi sudah akan loncat lagi 5.0 atau saya tidak tahu ya. Oke. Nah, konkretnya atau lengkapnya informasi untuk memahami grant for borrowing cost ini ya. The City of Puerto Aloha ini istilahnya merayu-rayu ya kepada suatu perusahaan teknologi yang namanya Techsmart ya untuk memindahkan ya, pabriknya ya kan dari tempat lain ke negara Puerto Aloha ini, ya kan merayu-rayu ya. Lalu tentunya kan yang namanya merayu kan ada sesuatu yang ditawarkan dan menarik ya. Ya kan? Nah, Nah, di sini saya cetak tebal dan digaris bawah ya. The city has agreed to provide an interest-free loan of $10 million. Ya. With the loan payable at the end of 10 years. Jadi setelah 10 tahun sejak disepakati ya, nanti Techsmart itu akan mengembalikan 10 juta dolar kepada negara bagian. Nah, selama 10 tahun ini ya. Nah, selama 10 tahun itu tidak ada bunga yang harus dibayarkan oleh Techsmart kepada pemerintah negara bagian itu, ya kan? Oke, tetapi ada persyaratan yang lain di sini, ya. Oke, the Techsmart will employ at least 50% of its workforce from the community. Jadi diharapkan sekurang-kurangnya 50% dari tenaga kerja nanti yang akan operasional Techsmart di Puerto Aloha itu berasal dari warga Puerto Aloha. Ya, selama 10 tahun juga kan. Setelah itu nanti ini gugur gitu ya. Oke. Nah, maka dengan adanya kesepakatan ini gitu ya, semangatnya itu bisnis is bisnis gitu ya kan. Karena tidak mungkin ini ya kan. Maka meskipun itu tidak ada bunga, ya kan, tidak ada bunga, ya kan. Tapi nanti kita berandai-andai, gitu ya. Kita berandai-andai, ya kan. Jadi 10 juta yang diterima oleh perusahaan Techsmart ini, itu nanti kan akan dikembalikan juga dalam jumlah 10 juta 10 tahun yang akan datang. Nah, ya kan. Maka dengan tetap menjunjung tinggi bisnis dia. Lalu nanti sama tadi, ini nanti juga bagian utamanya, yaitu ketika nanti akan mengakui atau mencatat pertama kali utang jangka panjang. Itu akan dicatat berapa. Nah,
konsep atau ketentuan atau standar yang berlaku itu adalah nilai sekarang dari jumlah-jumlah yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Ya, nilai sekarang. Oke, maka untuk mencari nilai sekarang itu harus dicari present value factornya. Nah, itu menggunakan bunga efektif. Nah, bunga efektifnya ya di sini sebenarnya tingkat bunga pinjaman Textmark itu 9%. Maka 9% itu nanti akan dicari untuk menentukan present value factornya. Ya. Nah, nanti fokusnya ini nanti saudara itu mampu menghitung ini ya. Nanti ada pasar tabel. Kalau nanti saya kirim tabelnya seperti ini, bagaimana ya menentukan ini ya. Nah, present value factor dari uang yang diterima Textmark ini ya, itu nanti didasarkan atas ini informasi I-nya 9, tingkat bunganya tabelnya dia, lalu N masanya ini tidak 10 tapi 5. Kenapa? Karena tadi ini ada 50% ya ini. Ya, ini akan 5 tahun. Oke, maka ketika Textmark itu menerima pinjaman 10 juta itu ya. Oke. Pertama-tama dia akan mencatat dulu utang yang diakui saat ini adalah nilai sekarang dari uang yang akan dibayar di masa yang akan datang. Yaitu 6499300 ini. Ya. Nah, tapi kan uangnya kan yang diterima tidak ini, tapi kan 10 juta. Nah, sisanya yang 3.500.700 ini itu nanti akan diakui sebagai pendapatan dividen ditunda, deferred gain revenue. Nah, maka kalau Anda memahami jurnal ini bisa digabung. Ya, digabung. Maka kalau digabung kasnya jadi berapa? 10 juta toh akan menjadi kelihatan. Ya. Lalu utang namanya utang wesel. Kalau bahasa aslinya ada notes payable ya. Itu dikasih 6499 dan mengakui ini. Nah, gitu. Jadi kan ada ini pendapatan ditunda. Ya, meskipun tadi ini free interestnya gitu ya. Oke. Kemudian ketika Textmark itu harus menyusun laporan keuangannya, ya kan, harus menyusun laporan keuangannya itu. Oke, maka untuk memenuhi prinsip matching, ya prinsip matching dia, oke, itu akan diakui ya diakui biaya. Nah, nanti di materi ini ya kita akan ulang kembali dia menggunakan tingkat bunga efektif dia, maka akan diakui dia interestnya itu adalah 584.937. Oke, lalu karena tidak ada pembayaran, maka angka 584.937 ini yang dihitung dari 9% kalikan saldo awalnya atau notes payable yang dicatat pertama kali dia. Oke. Nah, karena tidak ada pembayaran maka nanti akan ditambahkan. Nah, proses pengakuan biaya dengan lalu menyesuaikan akun note payable ini nanti disebut dengan amortisasi nanti ya, ketika kita belajar mengenai topik non current liabilities. Nah, maka nanti kalau di nanti materi ini kan lalu kan Anda membuktikan bahwa ketika amortisasi itu lalu nanti akhirnya pada saat jatuh tempo 10 tahun contohnya 10 tahun ini nanti saldo notes payable-nya itu menuju kepada angka 10 juta. Nanti gitu. Sehingga pada saat dibayar ya pas 10 juta sesuai dengan kontraknya ini. Ya. Oke. Nah, kembali ke sini tadi kan agar matching principle itu bisa dipenuhi maka harus menentukan biaya dan pendapatan yang akan ditandingkan. Dan itu. Ya. Yang ini adalah untuk menentukan biaya, lalu yang di bawah ini adalah untuk menentukan pendapatan. Ya. Nah, karena tadi adalah
free, interest free loan gitu ya. Maka di sini kan mengakui biaya, ya kan, agar nanti menjadi 0 tidak mengakui ini kan, maka harus diakui suatu pendapatan. Nah, kalau nanti dibandingkan kan pendapatannya 584.937, biayanya 584.937, akhirnya kan 0. Ya kan? Oke. Nah, maka sebagai hasil dari dua jurnal untuk mengakui biaya dan mengakui pendapatan ini, ya kan, net expense related to the borrowing is 0 in each year. Ya, jadi yang bawah ini itu nanti tinggal copy paste dari angka ini. Nah, ini. Yang angka ini bisa dihitung. Nah, ya. Nah, maka kalau pertanyaan saya nakal gitu ya, ini kan for the first year. Nah, untuk the second year gimana? Kira-kira bisa nggak? Ya. Nah, kalau the second year kan berarti kan Anda menerapkan apa yang Anda pelajari di AP, akuntansi penghalal ya. Setelah jurnal apa prosesnya? Posting toh. Ya. Setelah posting apa? Menyusun apa? Trial balance. Untuk mengecek bahwa jurnal atau posting kita sudah benar atau belum. Maka pada saat akan menyusun laporan keuangan kan proses itu kan dilakukan. Nah, ya. Jadi jurnal, posting, kemudian menyusun trial balance. Gitu kan? Sebelum dijalankan kan trial balance-nya itu kan menunjukkan jumlah imbang tidak. Kalau tidak imbang kan berarti keliru. Ya kan? Nah, setelah itu kan melakukan adjustment. Kan? Nah, maka untuk second year itu saldo notes payable-nya kan tidak 6499300, tetapi kan ditambah dengan ini tadi tuh. Kan itu. Sehingga hasilnya dikalikan 9%, itu adalah biaya bunga yang akan diakui di tahun keduanya. Nah, kalau yang ini selalu sama nanti ini. Jurnal akunnya sama, hanya angkanya copy di sini. Nanti kan begitu. Ya. Oke. Tapi nanti jangan khawatir ya. Sekarang yang penting adalah ya, bagaimana persoalan pengakuan atau ketika memperoleh grant dari pemerintah ini. Yang penting itu. Nanti dari sisi utangnya itu tidak kita bahas sekarang, ya kan? Tidak kita bahas sekarang. Maka tadi hanya untuk pertanyaan nakal ini, bagaimana untuk second year-nya ini ya, seperti itu kira. Oke. Lalu saya juga perlu menekankan di sini itu terkait dengan pada posisi 180 derajat. Contoh 1, 2, 3 tadi kan perusahaan menerima. Nah, sekarang bagaimana kalau perusahaan itu tidak menerima tapi menyumbang gantian pada posisi ya. Ya. Nah, semangatnya kan indahnya berbagi ya. Kan menyumbang itu kan berbagi lah. Ya kan? Apalagi dengan kondisi saat ini gitu ya. Yang banyak orang itu kekurangan, ya banyak orang itu sedih dan sebagainya. Ya. Nah, prinsip yang dipakai ini nanti itu juga nanti akan saya ulang lagi itu di minggu depan. Jadi minggu depan nanti penekanannya itu akuntansi untuk 3 hal, yaitu akuntansi untuk disposal, melepas. Ini ya. Ya, ini kan seolah nanti juga melepas. Ini ya. Lalu akuntansi untuk impairment dan akuntansi untuk evaluasi. Nah, dan setelah itu nanti ya kita putuskan cukup untuk materi usip nanti kan begitu, 2 bab itu. Nah, kita sekarang kembali ke sini. Nah, kan ini nanti diulang minggu depan, tapi prinsipnya nanti sudah saya saya sampaikan di sini prinsipnya ya. Jadi ketika perusahaan itu melepas salah satu asetnya, ini ya, maka harus dilakukan penilaian apakah pada saat itu ada keuntungan atau ada kerugian akibat pelepasan tadi itu. Ya, nah maka sampai di sini kan konsep pemahaman kita, pemahaman saudara tentang book value atau tentang carrying amount itu menjadi sangat penting sekali. Ya. Jadi pada saat dilepas itu berapa sih nilai bukunya, nilai bukunya, ya. Oke, maka kan nanti kita ulang lagi dan mungkin kembali juga mundur ke
bagian pertukaran aset non moneter gitu ya, sama aja nanti. Ya. Nah, maka setelah ketemu nilai bukunya, lalu ada proses penandingan. Penandingan yaitu antara book value atau carrying amount dengan nilai wajar aset yang dilepas pada saat transaksi. Gitu ya kan? Nah, maka kalau ada selisih, itu bisa nanti diakui gain atau diakui loss. Prinsipnya begitu untuk pelepasan nanti. Jadi kan harus menentukan cost after accumulated depreciation ya, atau book value atau carrying amount pada saat transaksi pelepasan itu. Maka di sini contohnya untuk sumbangan itu sama, ya kan? Jadi Clean Industry, saya Indonesia kan ya, mendonasikan tanah ke kota San Paulo ya untuk dibangun taman kota. Jadi perusahaan ini baik gitu ya, biar nanti paru-paru kotanya itu ada dia buat taman kota. Nah, untuk accountingnya dia harus ditambahkan informasi tentang ini, kos tanahnya berapa yang disumbangkan itu. Nah, pada saat sekarang ini ya, pada saat pelepasan atau pembelian sumbangan kepada pemerintah negara bagian itu, nilai wajarnya berapa? Nah, di sini kosnya 80, nilai wajarnya 110. Nah, ada perbedaan. Maka nanti perbedaan sejumlah 30 itu akan diakui keuntungan. Prinsipnya begitu. Ya, prinsipnya. Maka jurnal yang dibuat oleh Clean Industry pada saat memberikan donasi itu, nah di sini boleh diakui dengan nama contribution expense atau kalau di Indonesia biaya sumbangan. Nah, ini saya contribution expense. Sebesar berapa nilai wajarnya? Nah, maka nanti kalau misalnya dianalisis gitu ya, loh, kenapa kok ini tidak 80 tapi kan 110.000? Jadi kaitannya misalnya juga belajar tentang perpajakan ya, ini kan prinsip deductible yang boleh diakui sekian, maka nanti juga akan mengakui pendapatan nanti seperti itu. Ya, jadi biaya yang diakui atau dicatat pada saat memberikan sumbangan adalah nilai wajarnya. Lalu ada selisih antara nilai wajar dengan nilai buku diakui gain. Nah, dalam contoh ini adalah gain. Nah, seperti itu. Nah, nanti latihannya sudah saya siapkan, silahkan dicoba 10.21 ya. Jangan tergesa-gesa buka kunci ya. Ya, kunci itu kan hanya untuk cermin. Yang saya kerjakan itu betul atau salah. Nanti gitu. Ya. Itu satu. Mungkin ada pertanyaan terkait dengan silakan. Ya, silakan. Untuk contoh nomor 3 itu kan Pak, setangkap saya untuk biaya interestnya itu kan di free kan ya Pak? Dalam perjanjiannya kan begitu. Tapi Pak, kenapa interest expense-nya diakui dalam notes payable Pak? Oke, karena begini, prinsipnya itu yang dipakai itu ya, ketika menerima pinjaman ini ya, 10 juta ini, ya kan, taxmark itu kan harus mengembalikannya kan 10 tahun yang akan datang, ya kan. Nah, dalam kehidupan kita ini, uang 10 juta yang akan datang itu, kalau sekarang itu nilainya sama atau tidak, dan itu nanti prinsipnya. Jadi kan misalnya gitu ya, Anda kan punya pengalaman gitu ya, ya kan. Mungkin ketika dulu Anda itu duduk di bangku SMP gitu ya, itu satu harga mangkok bakso berapa? Kira-kira? Goceng 5.000. 5.000 ya. Sekarang ini, kalau sekarang ini satu mangkok bakso dengan porsi yang sama itu apakah harganya 5.000? Enggak. Ya. Nah itu kenapa? Nah itu karena nilai uang. Jadi prinsipnya itu nilai uang di masa yang akan datang itu berbeda dengan nilai uang di masa sekarang ini.
Nah, maka kan ketika tadi Texmark itu menerima pinjaman 10 juta, dia harus mengembalikan 10 tahun yang lagi, ya kan? Mengembalikannya kan 10 tahun yang akan datang. Ya kan? Nah, utangnya kan sebenarnya kan utangnya itu kan nanti toh, ya kan? Tetapi kan harus diakui sekarang. Kenapa? Ya kan menerima uang sekarang mengembalikan 10 tahun yang lalu. Nah, maka persoalannya uang yang akan dikembalikan 10 tahun yang akan datang itu kalau dinilai saat ini berapa gitu. Gitu loh, Mbak. Ya, maka meskipun ini tadi interestnya free, tetapi bisnisnya Texmark itu tetap akan mengakui expand, yaitu untuk interest expand. Karena di sini loh, selisihnya nih loh. Ya kan? Jadi kan notes-nya utang yang diakui itu kan tidak 10 juta. Ya kan? Ini kan prinsip yang dipakai ya. Jadi dengan adanya perbedaan nilai uang sekarang dan masa akan datang itu, untuk utang jangka panjang, nah ini ya, itu harus dicatat pada saat terjadinya transaksi adalah nilai sekarang dari jumlah uang yang akan dibayarkan di masa yang akan datang. Nah, nanti gitu ya. Maka nanti di bagian long term liabilities, fokus kita ya. Nanti ada contohnya ini yang utangnya itu ada bunganya, utangnya tidak ada bunganya. Bedanya di mana kan gitu. Ya. Nah, maka tadi kan saya boleh gitu ya. Boleh gitu ya. Maka kalau misalnya ini saya gabung membuktikan bahwa pada saat Texmark itu menerima pinjaman, ya kan, maka kan akun kalau ini digabung, akun cashnya berapa? Kan 10 juta, ya kan. Tetapi utang yang diakui oleh Texmark tidak 10 juta. Hanya ini cukup 649 itu. Maka tadi itu, ya kan, ketika Texmark itu akan menyusun laporan keuangan, ya kan, khususnya untuk income statement, masih ingat ya income statement kan isinya hanya dua hal, pendapatan dengan biaya toh. Nah, lalu kalau ada selisih, selisihnya akan diakui laba atau rugi, ya kan? Nah, maka seperti tadi yang saya sampaikan, ini akan dilakukan dengan mekanisme atau melalui proses adjustment. Nah, maka ini adjust ini, mengadjust, ya kan? Dengan apa kita melakukan ini, adjust untuk utangnya ini, ya kan? Maka nanti di bagian apa? Di bagian long term liabilities, Anda itu nanti saya minta membuat tabel, membuat akunnya nanti ya, seperti itu kan. Itu nanti pada 10 tahun yang akan datang itu nanti akun note payable ini saldonya itu 10 juta. Nah, ini loh. Ya kan? Jadi kalau saya ketik ya, ini sekarang. Nah, ini nanti 10 tahun yang akan datang, ini 10 tahun yang akan datang dia, ya kan? Texmark kan akan melunasi 10 juta atau jumlahnya gimana? Jumlahnya kan akun ini, notes payable, ya, itu di debit, ya, di debit berapa? Dia mengembalikan berapa? 10 juta loh. 10 juta. Iya. Lalu kasnya yang dibayarkan berapa? 10 Ya 10 juta. Kan gitu. Nah, Anda kan mestinya kan tetap harus terngiang-ngiang ya ketika belajar akuntansi. Nah, ketika angka ini 10 juta dari note payable ini kan diambil dari mana nih? Dari akunnya loh. Gitu. Maka kan tadi saya sampaikan ya dengan pendekatan di AP1 ya, di AP ya, akuntansi sebentar maaf. Pada saat terjadi penerimaan pinjaman itu, akun note payable kan di kredit sekian ini. Ya kan? Tapi 10 yang tahun akan datang akan didebit sekian ini. Ini kan tidak cocok, tidak sama nih angkanya. Ya kan? Nah, maka kan akan dilakukan adjustment, penyesuaian. Melalui apa? Nah, melalui ini. Dan gitu. Dia itu meskipun free, tapi dalam bisnisnya itu akan mengakui ini. Nah, kenapa? Karena ya, ketika dia itu free, itu kan tetap harus diakui pendapatan gitu loh. Maka tadi kan ketika menerima pinjaman 10 juta dengan bunga 0 atau free gitu ya, itu kan ini maka kan kesannya itu grant, ada grant. Lalu grantnya itu diakui berapa loh? Nah, ini selisih antara
uang yang diterima dengan nilai sekarang dari utang yang akan diakui itu. Nah, ini selisihnya gitu. Nah, maka tadi gitu kan, ini untuk membuktikan tadi kan ini loh, zeronya ini loh. Zeronya itu karena apa? Taxmark itu mengakui biaya 584, tetapi dia itu juga mengakui pendapatan ini. Kan gitu. Nah, maka kan ini kan klop dengan ini tuh free. Nah, gitu loh, Mbak. Paham enggak kira-kira? Paham, Pak. Oke ya, begitu ya. Jadi memang ya ini kan konteksnya atau misalnya akuntansi itu kenapa lalu baru nanti logikanya iya, maka kan dari pengalaman itu kan ditetapkan standar. Jadi nanti kan IFRS standar akuntansi keuangan itu mengatakan bahwa ya, untuk penilaian utang jangka panjang, penilaian utang pada saat diterimanya itu harus dihitung berdasarkan konsep present value. Nah gitu. Itu karena apa? Karena tadi buktinya ya kan nilai uang yang akan datang itu ya kan itu dengan nilai sekarang berbeda ya kan. Kan gitu. Nah, kalau misalnya apa? Saudara itu dijanjikan 25 tahun lagi itu akan diberikan warisan senilai misalnya 250 juta misalnya gitu ya. Nah, kan? Lalu mau nggak usah sekarang aja 250 juta nanti dulu ini. Nah, ini kan 250 juta sekarang itu berbeda dengan 250 juta yang akan datang kan gitu kan. Nah, maka kan ya, harus dinilai sekarang kan gitu seperti itu ya. Oke, nanti ini diulang lagi di bagian long term liabilities tadi membuktikan seperti ini nanti. Jadi sampai ada adjustment nanti, oh cocok. Nah, sehingga nanti kan kalau Anda perhatikan, kan tidak ada gain atau loss tadi. Karena memang tidak boleh mengakui gain atau loss dari akibat transaksi seperti ini. Kan gitu. Gitu? Gitu ya? Oke. Ada lagi mungkin? Kalau tidak saya akan melanjutkan lagi. Ya. Oke, tadi 4, sekarang ke 5. Ya. Di contohnya nomor 3 itu kan untuk menentukan bunganya itu, bunganya kan 9%, Pak. Terus yang N-nya itu kan 5. Itu 5-nya itu dapat dari mana ya, Pak? Jadi ini kita handle-nya handout ini ya. Ini ya. Ini kan. Nah, tadi kan gini. Ya kan? Ini tadi kan gini. Nah, ini loh. Bunganya atau pinjamannya itu harus dikembalikan 10 tahun. Nah, tapi di belakangnya ini loh. Provided that Taxmark will employ at least 50% of its work. Nah ini, jadi kan ini kan mengikat toh. Jadi kan mungkin ya apa dalam bisnis kan apakah orang-orang Puerto Aloa itu nanti memenuhi kualifikasi dari perusahaan Taxmark ini. Nah gitu loh. Gitu Mbak. Ya. Karena ini aja. Jadi I-nya ini 9%. Nanti kayak lagi ya. Ini belum saatnya soalnya nanti kan. Jadi ini kan hanya dari sisi ketika kita itu fokusnya di ini loh. Ada apakah nanti ini sebagai aset atau bukan ini. Ya. Nanti di non current itu saudara itu akan saya share mengenai tabelnya, bagaimana membaca tabel menggunakannya nanti. Lalu fokusnya adalah Anda bisa menghitung present value-nya nanti gitu. Nah, yang ini nanti ini gimana ini nanti ya? Nanti kan Anda harus cermati nanti. Ini nanti kan, ini kan 3 tahun, tapi kenapa ini menjadi 6 tahun? Nah, nanti urusannya nanti ya. Nanti ya. Oke. Ya. Ya, Pak. Oke, prinsipnya present value nanti. Prinsip value karena di sini ya, maka kan ini kan memberikan contoh nih ya. Nah, maka nanti kalau misalnya baik itu out of the box. Jadi Anda melihat itu kalau ada grant yang lain itu kira-kira gimana? Ada enggak kira-kira dari contoh 1, contoh 2, contoh 3 ini? Menerima. Bukan memberi, tapi menerima. Nah, itu kan akan menarik lagi. Kan gitu. Maka contoh 1, contoh 2, contoh 3 kan berbeda nih. Ya kan? Kan gitu. Oke? Ya, baik ya. Harap sabar nanti pada saatnya nanti kita fokus ke sini nanti. Oke.
sekarang kita akan untuk materi kelanjutannya ya, yaitu yang kelima. Ya, ini perolehan atau pembelian secara lamsam. Paham dengan lamsam ya? Lamsam itu borongan atau paketan gitu ya. Ya. Jadi lihat contoh dulu nanti visinya bagaimana. Jadi kan ada suatu perusahaan namanya di sini Nordak Home gitu ya. Itu akan sudah memutuskan, manajemen memutuskan akan membeli beberapa aset dari perusahaan carpet heating yang sedang dalam proses pembubaran gitu ya. Nah, dalam tawar-menawar atau deal antara Nordak dengan carpet heating ini ya kan. Kalau Nordak mau membeli asetnya carpet heating itu harus membeli ketiga-tiganya ini. Nah, apa contohnya ini? Inventory, land, building. Ya. Lalu di sini itu ada informasi nih. Ini akuntannya carpet heating ini nilai bukunya sekian, fair value-nya sekian ya. Nah, tadi kan nilai bukunya 85, fair value-nya ini. Tetapi deal-nya itu, nah dia harga pembelian lamsamnya itu ada 80 nih. Nah, 80 ya. Nah, maka persoalannya bagi Nordak ya, Nordak Home gitu ya. Bagi Nordak Home ya. Ketika membeli secara lamsam ini nanti, ya kan, aset inventory, aset land atau aset building itu nanti akan dicatat berapa, soalnya kan gitu. Ini ya. Nah, prinsip yang dipakai itu kan pengorbanan, all expenditure itu ya. Ya kan? Jadi ya all-nya ini all-nya. Ya kan? Nah, maka ketika akan membagi all-nya ini itu yang dipakai adalah nilai wajar relatif. Nah, nilai wajar relatif itu adalah nanti untuk setiap aset yang dibeli itu akan dibagi dengan total nilai wajarnya. Ya, jadi menggunakan informasi nilai wajar relatif ya, atau proporsi ya, boleh. Oke, maka jurnal yang akan dibuat oleh Nordak nanti ini ya, yang di sini nih ya, itu didasarkan atas suatu penghitungan alokasi ya harga lamsam itu ke dalam masing-masing aset yang dibeli. Nah, maka begini, ini yang dinamakan proporsi atau nilai wajar relatif. Ya, jadi inventory, ya kan, itu kan nilai wajarnya 25.000, total nilai wajarnya 100. Ini dikalikan dengan harga pembelian lamsam. Maka akan mendapat alokasi 20.000. Sama caranya, nah Anda lihat ini membuktikannya bahwa total yang ini alokasinya untuk 80.000. Maka ya ketika Nordak tadi itu sudah melakukan transaksi pembelian aset secara lamsam itu jurnalnya seperti ini. Ya, inventory di debit, land di debit, building di debit, cash di kredit. Ingat ini perolehan. Ya kan, perolehan. Nah, kita kan yang PBL kan land dan building. Inventory ya oke lah, tidak masalah. Ini kan semua aset. Nilai wajar relatif. Ya. Nah, maka nanti kalau misalnya kita akan sampai disposal, gitu. Bagaimana kalau nanti dari sisi nanti di minggu depan akuntansi untuk corporate heating ketika melepaskan ini ya, nanti kan gitu. Kan menarik juga nanti kan gitu ya. Kita kan masih dari sisi memperoleh. Nah, nanti disposal itu melepas. Nah, gitu nanti. Akuntansi bagi corporate ini kan tadi ya jurnal atau akuntansinya bagi Nordak toh. Nanti kalau misalnya akuntansinya bagi corporate heating, karena kemungkinan ya alumni dari prodi akuntansi itu bisa pada posisi di Nordak, bisa juga pada posisi di corporate heating, kan gitu nanti. Ya, bagaimana nanti kira-kira? Nah, sabar, minggu depan ya, bagiannya minggu depan. Oke, ya. Saya kira itu nanti silakan milih saya belum sempat memilihkan latihannya ya, pembelian lamsam.
Ada pertanyaan? Ada? Cukup jelas ya? Jadi dasarnya apa di sini? Kalau membeli lump sum itu akuntansinya untuk mengakui setiap aset yang diterima adalah nilai wajar relatif. Maka bagaimana menentukan nilai wajar relatif? Ini kan tidak sulit ini, ya kan? Jadi informasi yang diperlukan fokus ke sini. Ini boleh diabaikan. Tapi nanti kalau dari sisi komoditi ini penting. Nanti gitu. Ya. Penting nanti itu. Ya. Oke. Jadi silakan nanti direnungkan itu pada saat disposal kita akan coba sekarang berdasarkan informasi yang kemarin itu posisi kita di komoditi nanti kan gitu. Gimana nanti kita? Ya. Kas yang diterima sekian, nah bukanya sekian, nah nanti kan gitu, ya. Oke, ya, saya kira simpel ini ya, kita terus dikejar waktu, ya. Saya ingin melanjutkan ke yang 6, yang 6. Oke, yang 6 ini juga tidak banyak masalah ini ya, tidak masalah. Yang pertama, ini ada 2 hal ya. Ada kemungkinan perusahaan itu ketika memperoleh PPE, terutama kalau PPE itu adalah bisa equipment atau lebih banyak equipment ya, kalau yang plan itu jarang ya. Ada itu lagi ya, yang equipment. Ya. Pihak penjual itu menawarkan suatu fasilitas, ya. Namanya adalah cash discount. Masih ingat? Cash discount. Oke, kalau dalam suatu transaksi itu dinyatakan dengan suatu notasi, gimana notasinya? Masih ingat ini? 2/10 N 30. Masih ingat enggak? Ingat, Pak. Ingat, Pak. Ingat ya. What is the meaning of term 210 net 30? Masih ingat enggak? If, apabila. Ya, apabila pembeli itu melunasi, boleh diartikan membayar sejumlah tertentu ya, dalam jangka waktu 10 hari atau kurang dari tanggal transaksi, maka akan mendapatkan cash diskon toh, sebesar berapa? 2%. 2% dari yang atau dibayar toh. Nah, lalu N30-nya ini apa? Jangka waktu 1 bulan. Waktu pinjam yaitu 10. Waktu jatuh tempo. Iya kan, nah, jatuh temponya itu maksimum 30 hari sejak tanggal transaksi. Ini ya. Nah, lepas nanti dari sisi perolehan tadi misalnya equipment gitu ya, ketika ada tawaran ini ya, ya kan. Nah, standarnya itu apa? Mengatur cash diskon itu diambil atau tidak, ya, diambil atau tidak itu pada umumnya harus dianggap sebagai pengurang terhadap cost PPE. Kenapa? Logiknya seperti itu. Nah, all expenditure. Nah, ini kan harusnya ini kan menyangkutkan yang bisa dihindari gitu, ya, gitu. Ya, jadi akuntansinya nanti adalah diskon diambil atau tidak itu nanti akan menjadi pengurang. Maka tadi seperti yang hibah tadi itu kan, price listnya berapa, diskonnya, ya lalu langsung dikurangi saja untuk menghitung apa, cost PPE-nya, gitu ya. Oke. Kemudian di bagian ini itu terkait dengan nih pembeliannya atau perolehan PPE-nya itu dengan melalui pembayaran jangka panjang. Ya, perjanjian kredit jangka panjang. Oke, maka ini sebenarnya hampir sama dengan tadi yang free interest tadi itu, yang sama nanti. Ya. Nah, karena kan yang akan dibayar itu kan di masa akan datang, kan gitu.
Maka kalau perusahaan memperoleh PPE itu dengan imbalan adalah perjanjian kredit jangka panjang, ya, kontrak pembayaran ditunda ini kan kredit jangka panjang loh, ya, maka nanti harus dicari berapa yang akan dibayar di kemudian hari dinilai sekarang kan, ya kan, prinsipnya begitu. Nah, tapi ini berbeda dengan yang tadi ya, ini yang tadi ya. Kalau tadi kan nanti ini juga sama ini prosesnya juga sama ini. Tapi nanti di materi yang non current itu jelas yang diharapkan itu tidak ada yang zero interest. Jadi nanti terkait dengan notes itu, ya kan, atau pinjaman itu ada yang berbunga dan yang tidak berbunga. Nah, ya. Maka kalau yang tidak berbunga itu zero interest bearing note. Maka lebih jelasnya kita lihat bersama-sama contohnya ya. Yang atas ini silakan dibaca nanti untuk pemahamannya lebih dia, saya lebih menjelaskan di sini. Di perusahaan charter itu membeli ya peralatan untuk pengecatan ya, robot spray ya kan, pakai robot ya, karena ya teknologi dia, yang akan digunakan dalam proses produksinya, ya. Nah, dealnya antara charter nanti dengan perusahaan yang membuat robot tadi itu ya, itu perusahaan itu menyerahkan suatu surat janji ya, utang dia, dengan nilai nominal 100.000 euro, jangka waktunya 5 tahun, ya. Lalu surat utang tersebut itu tidak berbunga kepada perusahaan yang menghasilkan robot, itu adalah Wrigley Robotics Incorporation. Ini dipahami, ada dua pihak, charter dengan Wrigley. Charter itu minta dibuatkan robot ini ya, lalu imbalannya adalah menyerahkan surat utang yang akan dibayar itu 5 tahun yang akan datang. Nah, tetapi secara lebih rinci itu kesepakatan kontraknya tadi itu kan, yang kalimat kedua saya lewati dulu ya, yang kalimat ketiga. Charter itu punya kewajiban harus membayar 20.000, sebenarnya kan kalau membayar angsuran ya, karena installment gitu ya. Setiap akhir tahun itu harus membayar 20.000. Maka kan logikanya itu kan nanti setelah deal ya, 1 tahun atau di akhir tahun pertama harus membayar 20.000 sampai 5 kali gitu ya. Akhir tahun kelima itu 5 kali pas. Jadi nanti pada akhir tahun kelima itu nanti nilai buku itu harus sama dengan 0 akhir tahun kelima. Karena kan kesepakatannya adalah ada pembayaran angsuran 20.000 selama 5 kali ini, ya kan? Nah, secara bisnis itu kan, dengan menggunakan konsep tadi present value itu, maka nanti antara utang yang dicatat pada saat dealnya itu, ya, itu nanti berbeda. Nilai sekarangnya 75.816 ya, penghitungannya seperti ini ya. Nah, ini nanti agak berbeda dengan yang tadi itu, karena ini menilai sekarang dari jumlah-jumlah yang akan dibayarkan itu nih 5 kali nih,
Maka nanti mencari present value-nya itu bukan present value, tetapi ada ordinary annuity. Nah, nanti gitu, tabelnya berbeda nanti. Ya, maka kalau tadi Anda lihat di sebelumnya tadi adalah angkanya nominal, ini yang pembayaran ini nanti 20 kalikan ini present value factor ordinary annuity at 5 year at 10% interest. Nah, angkanya ini nanti, maka 20 kalikan ini ketemu 75 nih. Ini yang akan diakui sebagai cost dari PPE-nya. Ya. Oke, kemudian akhir tahun ini kan, Sater kan punya kewajiban membayar 20.000 toh. Nah, 20.000 itu kan nanti akan dialokasikan untuk, nah, ini menurut Sater ya kan, sebagai pelunasan note-nya 12 dan mengakui biaya selisihnya 7582 ini. Nah, maka nanti gitu ya, kalau di topik yang non current nanti gitu ya. Nah, lalu tahun keduanya bagaimana nanti? Nah, yang tahun keduanya. Ini kan baru first year, second year-nya gimana? Nah, ya kan. Jadi dibuat end of the second year gitu ya. Nanti notes payable-nya berapa? Nah, itu. Pada saat membuat jurnal ini. Ya. Oke, jadi kan di sini gitu ya. Kasusnya itu adalah kalau perolehan PPE itu dilakukan dengan kontrak pembayaran jangka panjang, ya, harga perolehan PPE yang akan dicatat itu adalah nilai sekarang dari pinjaman yang akan dibayarkan di masa akan datang ini. Nah, yang bawah ini, ya, itu kan hanya untuk mempertegas bahwa ini loh, ada suatu kesepakatan dalam perjanjian itu, Sater is to pay off the notes in 20,000 euro installment. Nah, itu. Nah, 20.000 lu mencatatnya gimana kan? Nah, seperti ini. Maka sekali lagi, meskipun ini adalah zero interest billing note ya, tapi secara bisnis Sater itu mengakui adanya interest. Karena apa? Karena pengakuan utangnya yaitu sebagai pengukuran peralatannya itu tidak sebesar nilai dari nominalnya, tapi nilai sekarang. Oke. Ya. Maka sampai di sini itu, ya kan, terkait dengan perolehan PPE, akuntansi perolehan PPE itu dia, itu sungguh diharapkan Anda itu mampu memahami. Jadi kondisi normal, nah kondisi normal itu dari handout yang pertama dulu itu membeli secara wajar saja ya. Maka ada contohnya waktu itu kan 1, 2, 3, 4 gitu kan. Kalau membeli ini bagaimana ya? Anda secara akuntansi menentukan cost-nya berapa. Ya. Nah, kemudian secara umum oke gitu ya. Lalu bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi dalam dunia praktek? Yang pertama apa kemarin kita lihat bagaimana kalau asetnya itu dibangun sendiri. Nah, ya. Lalu bagaimana kalau dibeli secara lamsam? Bagaimana kalau dipertukarkan? Ya, bagaimana kalau perolehannya itu dibayar dengan kontrak jangka panjang atau kredit jangka panjang ya? Ya. Nah, apapun kasusnya itu, yang dipegang pertama kali adalah prinsip cost yang dipakai untuk mencatat perolehan, kan gitu. Nah, hanya kan ketika kasusnya itu berbeda, cost-nya itu yang mana? Nah, itu kan yang harus Anda garis bawahi kan begitu. Oke, gitu ya. Ini kasus-kasusnya di buku yang bisa terjadi dalam praktek seperti itu. Oke, ada pertanyaan mungkin? Dan saya harus komit juga dengan ketentuan ya, tidak boleh lama-lama nanti paketan Anda cepat boros gitu ya. Sementara bantuan belum datang. Ya, ada pertanyaan? Maka semangatnya itu adalah dia ya mau di rumah saja, ya, tinggal di rumah, ya, atau tinggal kenangan gitu ya. Nah, sekarang itu ya. Nah, karena tinggal di rumah itu kan mesti harus cari kesibukan loh. Nah, saat ini Anda itu sebagai mahasiswa gitu ya. Oke. Kemudian
kontrolnya itu adalah self control ya. Jadi bukannya saya itu tapi kan saya ingin mengubah kebiasaan Anda. Jadi kan karena ini ya hanya dari pengalaman saja ya. Jadi kan sebelumnya itu kan ketika semester yang lalu ya, saya megang juga materi akuntansi ini. Jadi kan saya coba diberondong latihannya ini kerjakan ini ya. Apa yang terjadi gitu ya. Nah, banyak mahasiswa itu tidak menyadari bahwa soal itu berbeda dengan kunci yang ada itu ya. Ya kan? Kok seenaknya saja itu kan, berarti kan masih ada atau banyak mahasiswa itu yang semangatnya adalah asal Bapak senang. Nah, saya ubah deh harapannya nih, ya. Meskipun tidak ada penugasan ya, tapi kan buku sudah saya share itu, silakan habiskan latihan-latihan yang ada itu ya. Oke, lalu kunci yang mungkin bisa berguna itu untuk cermin kan. Nah, nanti kan tinggal pengalaman ini nanti ya, itu akan saya ambil hikmahnya setelah nanti ada usip. Nah, kalau ternyata tidak banyak latihan dituntut pun ternyata memahami gitu ya kan, misalnya seperti itu. Maka kan bukan hanya setor mengenai ini lalu hanya mendapatkan bonus, tidak ya. Nanti kan saya evaluasi. Nah, dan Anda jangan lalu nanti ini nanti kerjasama ya. Saya sudah siap-siap untuk ujian ini. Soalnya tidak sama nanti. Nah, nanti kan acak ya kan, acak. Yang mana itu kan nanti kan Anda atau Tuhan yang akan mengatur. Tapi tidak akan lepas dari konteks kita ini. Ya, tidak akan lepas. Ya, karena biasanya juga mahasiswa dia. Anda tahu tahu perbedaan mahasiswa dan dosen? Tahu enggak? Ada yang tahu enggak bedanya? Perbedaan mahasiswa dan dosen. Ada? Enggak tahu. Oke. Dosen itu pernah jadi mahasiswa, tapi mahasiswa belum pernah jadi dosen, ya. Nah, itu bedanya. Jadi, ya kan, saya sebagai mahasiswa itu tahu kok trik-trik kerjasama nyontek atau apa itu tahu nih. Ya. Nah, bisa di situ. Nah, dari pengalaman itu, ya, ini gimana sih? Maka saya tekankan ya. Maka kan saya tidak pelit berbagi informasi toh ya. Ya kunci ya saya share kalau ada ya. Ya sebenarnya Anda bisa cari, tapi kan dengan langsung diberi kan lebih cepat gitu kan. Ya udah gitu aja. Maksudnya bukan lalu APS, tapi kan ingat ya, pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Kan begitu saja. Ya, oke. Saya minta waktu 15 menit lagi ya. Oke, untuk melihat bersama-sama itu materi yang tadi saya kirimkan yang ke terakhir ya, ke-7 ini ya. Nah, ini dalam bentuk bukan Excel ya. Karena kalau misalnya kenapa sih kok repot-repot Excel ya? Nah, Excel itu mengantisipasi ya. Kalau kita belajarnya itu menggunakan back, ya kan, back itu kan lalu kan hitungan itu kan ya ini bisa juga ya. Lalu kan saya hanya print screen kirim gitu ya kan. Tetapi kan kalau nanti hitungan itu kan saya harus keluar masuk kan susah, ya kan. Tapi kalau dengan Excel itu kan hitungan ada di situ ya, tidak perlu kalkulator dan sebagainya. Lalu kalau efektif nanti kalau jurnal itu kan tidak perlu ngulang-ulang kan, tinggal sama dengan kan sudah beres kan. Ya. Oke. Nah, materi yang perlu disoroti kembali dia terkait dengan daftar 10 itu adalah sangat mungkin terjadi ya. Jadi cost subsequent to acquisition ini kalau saya terjemahkan itu adalah pengeluaran tambahan setelah perolehan PPE. Ada pengeluaran tambahan. Ya. Nah, ini Anda alami juga. Ya kan?
Kalau misalnya Anda itu mendapatkan fasilitas kendaraan dari orang tua Anda untuk kuliah, ya, dalam kondisi normal ya, itu kan agar nanti katakanlah itu kemampuan kendaraan itu kan memberikan jasa itu nyaman, maka setelah dibeli ada pengorbanan kan, pasti ada pengeluaran tambahan, ya, misalnya ya. Nah, untuk bisa jalan kendaraan ini kan butuh BBM. Anda beli BBM, itu kan pengeluaran setelah perolehan, ya enggak? Kemudian secara berkala juga Anda mungkin servis, ya, untuk servis bisa ganti oli, ganti apa itu. Paham sampai di sini ya? Itu kan ada pengeluaran tambahan setelah perolehan itu. Nah, dari sini persoalan akuntansinya itu lalu bagaimana? Maksud saya adalah pengeluaran tambahan tadi itu akan diperlakukan sebagai apa? Nah, kemungkinannya hanya ada dua. Sebagai expense, maksudnya pada saat terjadinya pengeluaran tambahan itu nanti akan diakui sebagai biaya langsung pada saat terjadinya, atau pengeluaran tadi itu akan dikapitalisasi. Maksudnya dikapitalisasi itu adalah akan ditunda untuk pengakuan biayanya dan dilaporkan di neraca sebagai kapital ini. Kapital itu kan modal ini. Ya. Jadi ada dua pilihannya, mau di-expand kan atau mau dikapitalisasikan. Ya. Nah, tentunya ketika ini memilih kan mestinya tidak pokoknya, tapi kan ada dasarnya ya. Jadi suatu pengeluaran tambahan itu akan dikapitalisasi atau akan dilaporkan sebagai aset gitu ya. Itu apabila memenuhi 3 hal ya yang sebenarnya sama dengan ketika perolehan pertama kali, ya kan? Sama ya. Jadi kalau memang pengeluaran tambahan itu bisa menambah usia manfaat atau menambah manfaat kegunaan, ya, bisa juga misalnya jumlah produksinya itu meningkat, ya, atau kualitas produksinya itu naik, ya, kualitasnya ini ya. Nah itu artinya kan pengeluaran itu akan menambah, ya. Tapi kalau misalnya tadi Anda punya kendaraan di servis itu apakah lalu secara kapasitas apakah lalu bisa usia manfaatnya itu bertambah begitu? Nah, belum, karena kalau semuanya itu bisa begitu nanti pabrikannya itu kan ya bisa bangkrut ya, karena orang tidak lagi mau beli ini ya. Oke, kuncinya di situ ya. Nah, tetapi standar akuntansi itu akan lebih spesifik lagi terkait tadi kan pengelompokan pengeluaran tambahan setelah perolehan PPI itu. Jadi pada umumnya nanti ya pengeluaran tambahan itu akan dikelompokkan menjadi 4 pengeluaran. Ya, yang pertama adalah penambahan, addition, nambahi gitu ya. Ya. Lalu yang kedua adalah peningkatan dan penggantian. Ya, replacement dan improvement. Kemudian yang ketiga adalah penataan dan reorganisasi. Nanti ya. Dan terakhir adalah perbaikan. Nah, 4 ini. Ya. Nah, maka dari sini kan Anda harus memahami apa yang dimaksud dengan penambahan. Ya, penambahan. Jadi misalnya kreativitas orang ya, orang difabel ya. Dia masih memiliki kemampuan untuk hanya bisa membeli kendaraan bermotor roda 2. Tapi dia punya keluarga ya, difabel juga, biar tidak repot maka di samping kirinya itu ditambahi. Nah, itu kan penambahan namanya. Ya kan? Contohnya begitu. Ya. Kalau perbaikan itu bisa kecil, bisa besar ini ya, dan sebagainya. Maka
saya sudah mencoba memberikan penjelasan gitu ya di sini ya. Oke. Nanti hanya akuntansi itu nanti akan sebagai expense atau sebagai kapital itu aja. Nah, di bagian akhir itu saya memberikan mengambil ya, menegaskan dari textbook itu adalah summary-nya. Jadi perlakuan akuntansi terhadap pengeluaran tambahan setelah perolehan itu. Nah, jenis pengeluaran tadi kan dibagi menjadi 4 bagian ya. Ya. Jadi kalau pengeluarannya itu adalah sifatnya adalah addition ya. Maka perlakuan akuntansi adalah kapitalisasi biaya penambahan kepada akun aset. Nah, jadi nanti pengeluaran itu nanti akan ditambahkan di kapitalisasi itu ya, ditambahkan kepada aset yang bersangkutan gitu ya, sehingga nilai buku asetnya itu akan bertambah. Dan itu kalau addition ya. Ya jadi yang di sini yang penting itu adalah substansi outperform ya. Jadi kan secara ekonominya itu ya. Kalau fisiknya kan ya tidak begitu kita perhatikan ya. Yang penting adalah secara ekonomi atau akuntansinya. Sedangkan untuk improvement atau replacement ya, kalau penggantian atau pergantian gitu ya. Hapus nilai buku dan depresiasi akumulasi aset yang lama. Nah, ini kan maksudnya apa ini? Jadi kalau ini adalah penggantian replacement ini, mengganti ya. Jadi kita akan membuat 0 nilai dari PPE yang diganti itu, termasuk akun depresiasi akumulasiannya. Ya kan? Nah, ini nanti nanti saya ingatkan kembali nih. Kaitannya nanti dengan disposal itu. Ya kan? Nah ini kan, nanti kan kasusnya itu kan disposal, seolah disposal dionggokkan gitu. Udahlah gitu ya. Ya kan? Atau dibuang. Ya kan? Maka kalau dionggokkan atau dibuang itu nanti nilai sisa bukunya, yaitu selisih antara harga perolehan, nilai buku ya, harga perolehan dengan depresiasi akumulasinya itu kan namanya nilai buku tuh. Kalau ada itu nanti akan dianggap sebagai kerugian. Ya. Nah, kemudian setelah itu kan kita akan mengkapitalisasi untuk nilai pengembangan atau penggantian itu. Ini loh yang baru. Nah itu. Jadi yang lama itu ya tidak ada kan, berarti kan didispose ya, dihentikan ya. Lalu diganti yang baru. Nah, yang baru itu nanti akan dicatat cost-nya itu ya dari yang semua pengorbanan untuk pengembangan atau pergantian itu. Itu untuk pengembangan dan pergantian, improvement dan penggantian. Jenis pengeluaran yang ketiga adalah rearrangement and reorganization. Ya, pelakuan akuntansinya bagaimana? Ya. Nah, nilai dari pengaturan dan penyusunan kembali itu dianggap sebagai beban atau biaya. Karena rearrangement, pengaturan atau penyusunan kembali itu kan tidak akan menambah manfaat ekonominya, ya kan, usianya tidak akan tambah dan sebagainya. Maka ketika terjadi biaya-biaya untuk ya rearrangement maupun reorganisasi itu katakanlah itu sebagai biaya pada saat terjadinya. Nah, nanti boleh dengan nama ini biaya rearrangement gitu boleh, tidak masalah. Rearrangement expense tidak masalah. Ya, biar nanti kelihatan ini. Oh ini karena pengaturan atau penyusunan kembali, nggak apa-apa ya. Nah ini konsisten dengan nanti yang terakhir repair itu. Kita kan mengenal yang namanya repair expense, biaya reparasi itu. Nah, gitu ya. Hanya kalau ini pengeluaran untuk repair perbaikan itu kita harus lihat perbaikannya itu biasa atau perbaikannya ada luar biasa atau besar ya. Oke. Nah, maka kalau misalnya biasa ya, nah, maka nanti kan tidak dalam jangka tidak dalam melihat jumlahnya ya besar atau kecil, tapi kan
reparasi tadi itu kan kita akan lihat apakah dengan reparasi ini ya itu manfaatnya akan tambah atau tidak itu. Ya kan tidak. Ya kan rutin ini ya. Sehingga kalau ini biasa ya seperti nomor 3 tadi itu adalah catatlah sebagai beban atau biaya pada saat terjadinya itu. Ya. Nah, sedangkan untuk yang besar itu kan ya biayanya juga mahal ya. Tapi manfaatnya bisa lebih lama ya. Overall itu. Ya. Nah, sama dengan apa yang nomor 2 tadi, hapus nilai buku dan depresi akumulasian. Ya. Akui keuntungan atau kerugian yang terjadi, dan terakhir apa kapitalisasi nilai dari perbaikan besar itu. Ini kuncinya. Nah, nanti sama-sama gitu ya. Nanti saudara masih ada alokasi waktu sekitar 40 menit gitu ya, atau 35 menit ya, untuk melihat-lihat latihannya sampai di sini ini. Jadi nanti kan latihan di textbook itu kan ada LO-nya ya. Jadi kita belum sampai yang disposal, baru sampai dengan chapter yang 10, chapter 11 belum. Fokus ke chapter 10 untuk latihan-latihannya. Ya. Nah, semangatnya Anda coba kerjakan gitu kan, kemudian lihat kuncinya. Kalau nanti kunci dan jawaban Anda itu kok berbeda, forum diskusi masih dibuka melalui web. Saya pun juga mengerjakan gitu ya, dari yang ada ini ya. Oke. Nah, saya kira untuk Zoom-nya sampai di sini gitu ya. Tapi Anda terus jangan terus beraktivitas yang lain ya. Kita masih di jam kontrak Anda itu belajar tentang akuntansi keuangan. Ya, karena ini kondisi yang luar biasa ya, kita harus hemat ya. Hemat pulsa. Ya, terutama Anda yang datring atau belum ada jaringan untuk satu keluarga ya boros ya. Tapi kalau sudah ada jaringan untuk keluarga, saya kira tidak boros. Ya. Oke, dari saya itu mungkin sebelum saya tutup untuk Zoom-nya ini, apakah ada pertanyaan? Setelah ini nanti malam hari biasanya biar lancar gitu. Saya pagi-pagi atau apa itu ngecek nanti presensinya itu. Ini 42 ini, yang 2 ini saya tidak tahu ini masalah jaringan atau apa saya tidak tahu ya tadi ya. Ya tadi keluar soalnya kuotanya habis katanya Pak. Oke, iya makanya itu tahu. Maka kan ini kan juga kejujuran ya. Jadi kalau tadi kan kalau ada kesulitan mengenai presensi ya, itu silakan tulis di nicknya Pak ini kan. Jadi saya waktu mempersiapkan itu juga protes. Loh kenapa ada presensi dibatasi present lead atau apa itu kan, padahal kalau luring itu yang namanya presensi itu kan beredar selama kita kuliah atau gitu. Ya, hadir itu aja, ya kan. Dan saya sungguh menghormati, apalagi sekarang ini kan pilihan kita hanya tinggal di rumah saja toh kan itu kan. Nah, maksud akan tidur dan makan terus kan ya kita beraktivitas kan gitu. Maka kan kalau tidak ada keperluan itu kan ya jangan deh keluar rumah kan gitu kan. Pasti bergabung ya. Maka kalau terima kasih informasinya ya, kan memang ya inilah itu. Tapi kan masih ada istilahnya kan penggantian ya. Seperti saya itu kan transport kan menjadi hanya sekitar 30% dari kondisi normal, ya kan berarti kan saya alihkan ke ini kan gitu. Anda kan juga transportnya kan berkurang tuh. Nah, kalau dulu harus kos ya, sekarang kan tidak perlu kos, gitu. Nah, gitu aja mikirnya. Ya, jadi jangan beban-beban, tapi kan ya melihat kita bisa bertahan hidup gitu ya, itu sesuatu prestasi yang luar biasa dalam masa yang sulit seperti ini. Ya. Oke, selamat pagi. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Pagi ya. Oke, saya akhiri ya. Selamat pagi, Pak. Ya. Pagi Pak, makasih Pak. Sama-sama ya.